warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil jabbar, al-wahidul qahhar, wa rabbus samawati wal ardh. Assalatu wassalamu ala sayyidina sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi lahum shifatul abrar. Amma ba'd. Merah putih indah berkibar menandakan hebatnya perjuangan bangsa. Dewan Hakim dan hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Milton Friedman, seorang pakar ekonomi dari Amerika atau yang sohor dikenal sebagai The Legend of Public Intellectual, pernah mengutip sebuah pernyataan bahwa kehidupan bersama yang dibingkai dalam keterkaitan aturan, emosi, dan individu merupakan peran penting bagi ruang lingkup terkecil bernama keluarga. Berdasarkan kajian ilmu sosial, keluarga merupakan miniatur kehidupan yang bermuara pada ajaran dan nasihat, serta dapat menjadi faktor pembangkit lahirnya stabilitas bangsa di tengah masyarakat. Keluarga diyakini memiliki hubungan moral yang bersifat universal, seperti adanya perkawinan, kesetiaan, dan juga kasih sayang. Dari segi kemanusiaan, bukankah keluarga bertujuan untuk memiliki keturunan? Atau keluarga hanya sebatas ikatan pernikahan? Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk direnungkan, karena jika setiap individu memiliki pemahaman bahwa keluarga bertujuan hanya untuk berketurunan, sama saja ia akan menekan angka perceraian. Namun, apabila individu memiliki pemahaman bahwa keluarga hanya sebatas ikatan pernikahan, sama saja ia akan menekan angka kelahiran. Dengan pemahaman seperti ini, tujuan berkeluarga yang sesuai syariat akan semakin bertentangan, karena adanya persepsi yang dianut bahwa keluarga harus dipandang dari segi kedudukan. Jika tidak mampu maka harus dimusnahkan. Andai cara pandang seperti ini yang dikembangkan, justru hanya akan membawa keluarga termakan paham materialisme, terhasut paham pragmatisme, terseret paham hedonisme yang disebabkan kemerosotan akhlak dan keimanan. Wajah keluarga yang saat ini seharusnya dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, namun ini berubah ke arah kekinian yang lazim diadopsi, dan terjadilah kerenggangan akibat disharmonisasi dan difungsi, sehingga maraknya keretakan sebuah keluarga. Riset terbesarnya dipengaruhi oleh platform digital dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram. Ada pinjol, kripto, game slot, judi, dan investasi bodong. Semua itu akan berdampak pada kelangsungan hidup yang kian miris, yang merisaukan, yang membuat naas, sehingga tingginya kasus perselingkuhan, perceraian, persengketaan, pertikaian, bahkan sampai pembunuhan. Betul hadirin? Lalu, bagaimanakah peranan yang benar menurut agama dalam membina kehidupan berkeluarga? Sebagai jawabannya, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Menggapai
keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran. Berlandaskan Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-21 yang akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah. أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di antara tanda-tandanya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Menurut kajian ilmu balaghah, ayat ini merupakan kalamul khabari, yakni informasi ilahi tentang sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana tercantum pada kalimat litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, untuk saling peduli dan saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang. Demikian penafsiran Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aq dalam kitab Safhatul Bayani lil Ma'anil Quran halaman 406 di pojok paling kiri, menjelaskan secara semantik bahwa
Kalimat litaskunu mengandung huruf lam li ghayah yang bermakna tujuan. Artinya sebuah keluarga yang sakinah selain mampu menciptakan ketenangan, juga bertujuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Andai masalah tersebut terselesaikan pada level keluarga, maka masalah tidak akan lagi menyebar dan tersebar ke telinga-telinga tetangga. Betul apa betul hadirin? Namun sangat disayangkan, kita lihat akhir-akhir ini problema kekacauan yang terjadi di lingkungan keluarga sangat menyayat hati dan menggores luka. Ledakan problematika membuat jiwa merenung. Ayah dan ibu bekerja terluntang-lantung. Harga sembako semakin melambung. Biaya pendidikan semakin tak terbendung. Usaha menengah ke bawah mati dan tak lagi untung. Belum lagi dengan kenakalan remaja saat ini yang rela akhlaknya diobrak-abrik, spirit keagamaan dicabik-cabik, bobroknya moral terdegradasi, narkoba menjadi komoditi yang mudah dikonsumsi, gadis-gadis remaja yang menghalalkan aborsi, sehingga maraknya bully dan intimidasi yang membuat psikis anak menjadi kalut dan tak lagi normal. Otaknya dangkal, Tingkahnya radikal, kelakuannya pun brutal, seperti Dajjal. Betul apa betul hadirin? Akibat dari segudang watak negatif yang diilustrasikan tadi, kini telah menampar kita dengan realita yang malang terjadi. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kasus pembunuhan di kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang mana seorang suami dengan keji membunuh istrinya di kebun kopi. Mayatnya dicor dimasukkan ke dalam drum. Duka yang mendalam bagi kita semua. Inilah potretan terkecil yang terjadi belakangan ini karena tidak adanya iman serta minimnya pengetahuan tentang hukum agama. Maka hadirin, sudah sepatutnya kita menentukan sikap sebagai mukmin yang bermartabat. Kita kembali kepada nilai-nilai ajaran agama dan tuntunan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Tahrim sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wajah HP وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Allah Allah. Hampir tidak duduk apanya qalqalahnya. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم.
plastik ya. orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah, lagi maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Secara semantik, ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuha, yakni hurufun nida biduhuliha li tanbih. Seruannya munada nakirah maksudah, yakni seruan sekaligus peringatan bagi insan-insan yang beriman, sebagaimana tercantum pada kalimat ku anfusakum wa ahlikum nara, ay ihfazu anfusakum wahsunu azwajukum min narin hamiyah. Jagalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka yang panas membara. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir halaman 410 baris keempat dari atas paling kanan, menjelaskan intisari dari paparan ayat yang tersurah adalah memberikan anjuran kepada kita untuk senantiasa menjaga diri dari perkara yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah, akrimu auladakum wahsunu adabahum, muliakanlah anak-anakmu dan ajarkanlah mereka tata krama. Hadirin, Rasulullah memberi peringatan khusus kepada kita bahwa langkah penentu dalam mendayung bahtera rumah tangga yang baik adalah dengan menanamkan adab atau tata krama yang diperkuat dengan akhlak dan pendidikan agama kepada anak-anaknya, agar hidup mereka lurus, tak lagi berliku-liku, bukan pribadi yang minus dalam bertingkah laku, yang berteriak lantang Menyala abangku, respect abangku. Namun apabila sikap buruk lebih condrong, tidak suka lagi tolong menolong, berbuat dosa malah semakin sombong, keluarga sakinah hanyalah sebagai omong kosong jika tak tertolong. Yang benar aja, rugi dong. Oleh karenanya, sebagai kesimpulan bahwa dalam menggapai keluarga sakinah harus menanamkan rasa kasih dan sayang, serta memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau tujuan berkeluarga masih dirasuki kekhawatiran yang membingungkan, Tenang, ada Al-Quran yang berisikan pengajaran dan kisah-kisah tauladan. jikalau tujuan berkeluarga masih dibayang-bayangi gangguan provokasi, tenang, masih ada sunnah Rasul sebagai penguat hukum dan juga edukasi yang wajib dijadikan motivasi. Jikalau tujuan berkeluarga sudah punya arah, namun masih takut untuk melangkah, Tenang, jangan khawatir, ada Allah yang menjadi sandaran. demikianlah jika semua upaya ini dapat kita kembangkan, maka kami percaya bahwa dalam menggapai keluarga sakinah akan terlahir pribadi-pribadi yang kamilah, mencetak zuriat yang saleh dan salehah,
menciptakan kehidupan bermasyarakat yang marhamah, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikianlah yang dapat mungkin kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi berikan dulu aplaus buat utusan kafilah dari Kecamatan Silih Nara. Ini persaingan agak ketat. Berhati-hatilah di grand final. Oke, Bapak dan Ibu masih setia, Bu? Sebelum tampilan terakhir,